Komen aja yuk, komen. Iya, kas komen. Komen. Gua juga komen. Lihat. Komen gak sih? Komen. Oke. Cancel culture. Jadi cancel culture itu merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana seorang individu atau sebuah kelompok mendapatkan sebuah kritik massal atau pengucilan di media sosial karena telah melakukan kesalahan atau telah melanggar sebuah norma sosial, teman-teman. Fenomena ini sering terjadi di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, maupun TikTok, teman-teman. Karena di era sekarang nih sebuah informasi itu sangat cepat menyebarnya, teman-teman. Apabila dikaitkan dengan pemikiran Michel Foucault, fenomena cancel culture ini dapat menjadi sebuah bentuk pengawasan sosial. Bentuk pengawasan sosial ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu, tapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat modern seperti saat ini. Bentuk pengawasan sosial atau cancel culture ini dapat terjadi dikarenakan sifat manusia yang saling mengawasi satu sama lain, padahal bukan siapa-siapa tapi saling mengawasi. Itulah yang disebut cancel culture. Pemikiran Foucault terkait panoptikon itu dapat sangat relevan dengan kondisi media sosial kita saat ini. Pada konsepnya, panoptikon itu berarti sebuah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ataupun secara tidak langsung mengawasi kita, itu dapat menjadi perubahan dalam perilaku kita, dapat mempengaruhi perilaku kita sendiri. Nah, media sosial itu dapat sangat relevan dengan panoptikon, dikarenakan di media sosial itu terdapat sebuah unggahan, komentar, serta postingan-postingan yang dapat digunakan sebagai lahan dalam memberikan pendapat secara bebas, sehingga panoptikon dapat terjadi di unggahan tersebut. Walaupun sering dianggap negatif, cancel culture juga memiliki sisi positif, karena bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial. Selain itu, masyarakat juga bisa menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan kesalahan. Namun, cancel culture dapat berubah menjadi sebuah penghakiman massal, di mana banyak pengguna media sosial yang menyerang tanpa memverifikasi dahulu fakta yang ada. Sehingga di sini mengakibatkan individu yang menjadi sasaran mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, serta kehilangan kebebasan dalam berpendapat. Dan karena adanya fenomena ini, menciptakan sebuah budaya, yaitu budaya takut dalam bermedia sosial. Tentu, hal ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah tanggung jawab dan juga citra, tetapi sebuah alat untuk sebuah keputusan dari publik. Fenomena ini bahkan menjadi sorotan akademis yang banyak diteliti oleh Indonesia sebagai studi kasus nyata mengenai bahaya framing dan peradilan massa di ruang digital. Akhirnya, warganet pun memanjiri kolom komentar akun media sosial Jule dengan kecaman, melabelnya secara negatif, dan secara massal berhenti mengikuti atau mengunfollow akun-akunnya. Secara tidak langsung, reputasinya pun memburuk sebagai public figure, yang dimana berakibat pada pemutusan hubungan kerja atau endorsement secara sepihak oleh berbagai merek yang merasa citranya ikut terdampak. Kasus cancel culture yang menimpa selebgram dan konten kreator bernama Julia Prastini atau kerap kita sebut Jule bermula dari skandal dugaan perselingkuhan yang dibongkar oleh sahabatnya di media sosial. Tentu kejadian ini memicu kecaman massal
boikot dari brand, hingga hilangnya berbagai kontrak kerjasama. Skandalnya pun meledak melalui unggahan bukti pesan dan foto kedekatan yang ditemukan oleh chat pribadi yang dibagikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari pernyataan yang udah sampai teman-teman, itu tuh secara nggak langsung nunjukin kalau masyarakat modern itu tuh cenderung akan melakukan sebuah hal itu tuh lebih berhati-hati. Karena mereka tuh akan takut dengan sebuah serangan dan juga cancel culture dari netizen. Secara nggak langsung, hal tersebut akan memicu yang namanya disiplin pada sosial. Pernyataan sebelumnya itu tuh menjelaskan dan berkaitan pada pemikirannya Foucault yang menjelaskan kalau pengawasan sosial, pengawasan modern itu tuh nggak lagi berkaitan dengan kekerasan, tetapi juga dengan tekanan dan juga kontrol publik. Jadi, cancel culture itu tuh ngejelasin kalau media yang kita gunakan itu bukan sebagai alat berkomunikasi aja, tetapi merupakan sebuah alat yang bisa mengatur, mengontrol dan juga melakukan kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Dan mungkin ini dari video dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang cancel culture. Saya mewakili kelompok 5, terima kasih.